Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan bahas alur cerita dari film Dear Camp. Film ini menceritakan tentang 6 sekawan yang hendak pergi berburu rusa di hutan, dan hal-hal mengerikan pun terjadi. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah film dokumentasi yang mana banyaknya para pemburu yang tewas secara misterius di sebuah hutan. Dan terlihat ke-6 sekawan ini hendak pergi berburu rusa ke hutan tersebut. Di antaranya ada Buck, Eb, JB, Carlos, Wesley, dan Simon. Saat di perjalanan, mobil mereka menabrak seekor rusa dan membawa rusa tersebut di atas mobilnya. Banyaknya sirup yang ngucur ke kaca mobil membuat Eb mual dan pengen ongkek. Karena JB nggak mau mobilnya kotor, dia pun menepikan mobilnya. Di sana mereka melihat sebuah bar. Buck yang merasa lelah ingin masuk ke bar tersebut. Walaupun Wesley dan Simon berusaha menahannya, tapi Buck, JB, Eb, dan Carlos noyod ingin masuk ke bar itu. Mau gak mau, Wesley dan Simon pun ikut masuk ke sana. Di sana, Wesley terpesona oleh bartender cantik suku asli Indian bernama Star. Saat sedang berbincang, tiba-tiba ada seorang pria yang tak dikenal meledek leluhur Star. Kalau leluhurnya itu selalu memberi nama-nama aneh pada anak-anak mereka. Star gak terima dong, dia balas dengan meledek si pria. Wesley pun berusaha membela Star dan menenangkan pria itu. Dari situ, Star pun mulai menyukai Wesley. Sebagai suku asli Indian, Star mengingatkan para pemburu untuk selalu menghormati tanah leluhurnya. Jika berburu, ambillah secukupnya dan mematuhi peraturan berburu di sana. Saat Wes dan Star sedang mengobrol, Wes galpok sama kalung Star. Star mengatakan kalau itu pemberian leluhurnya dan terbuat dari tulang rusa. Tak lama datang pria tadi dengan mengajak gengnya. Wetback and for Carlos with a K. Ain't that right, Carlos? You keep talking. Mereka pun terlibat perkelahian. Saat pria tadi hendak menojos Simon, beruntung Star berhasil menghentikannya. Mereka pun memilih pergi daripada harus didor-dor oleh Star. Tak lama saat Star keluar untuk membuang sampah, tiba-tiba ada seorang pria yang menyeretnya ke tempat sepi. Star yang dibekap berusaha meminta tolong dan berontak. Hal itu terdengar oleh Eb, namun Eb mengira kalau itu orang yang sedang happy-happy. Eb pun kembali masuk ke dalam bar. Star yang kewalahan gak bisa melawan hingga akhirnya dia pun tewas. Di sisi lain, Wes merasa heran karena dari tadi dia tidak melihat Star. Tak lama, Carlos pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena belum pamitan sama Star, dia pun menulis pesan untuk Star kalau dia pamit dan janji akan kembali ke sini untuk menemuinya. Saat melihat mobil, mereka terkejut karena kaca mobilnya sudah pecah. Mereka pun bisa menebak kalau itu semua ulah dari para preman tadi. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah kabin. Saat masuk, Eb sangat ketakutan melihat sebuah jebakan binatang. Karena kecapean, mereka pun memutuskan untuk tidur. Nah, keesokan harinya, polisi ini mendapat kabar tentang kematian Star. Lalu dia menyuruh anggotanya untuk mencari tahu siapa saja yang ada di bar saat kejadian. Kematian Star yang misterius membuat polisi merasa khawatir karena di sana jika ada penduduk asli yang tewas di Slay, maka akan lebih banyak lagi orang terselai secara mengerikan dan misterius. Lalu polisi ini menunjukkan catatan yang ditinggalkan oleh Wes. Catatan itu langsung membuat polisi mencurigai Wesley. Setelah bangun, mereka mulai bersiap untuk berburu rusa. Mereka dibagi 3 kelompok. Wes yang bersama JB bercerita kalau dia sangat senang bisa berkenalan dengan Star. Namun JB mengatakan kalau Star caper, dia hanya ingin uang tips yang banyak dari pengunjung. Sementara Carlos bersama Simon. Namun Carlos ingin dia berburu sendirian dan meninggalkan Simon. Terlihat Buck bersama Eb. Namun Buck sangat kesal dengan kepayahan Eb karena dia nggak bisa melintasi sungai. Padahal sungainya sangat dangkal. Tak lama saat Simon sedang membidik, tiba-tiba dia melihat sosok aneh. Namun saat dilihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba terdengar suara klakson dari arah kabin. Dengan segera mereka pun bergegas menuju kabin. Ternyata itu adalah Pak Polisi. Pak Polisi mulai menginterogasi mereka. Mereka mengatakan kalau mereka memang ada di bar itu. Bahkan sempat ribut dengan kelompok preman. Pak Polisi pun menceritakan tentang kematian Star.
Mendengar itu, Wes sangat terkejut. Dia nggak percaya apa yang sudah dia dengar. Pak polisi menunjukkan catatan yang ditinggalkan Wes. Wes mengakui kalau dia menyukai Star dan berencana untuk kembali menemuinya. Dia dan teman-temannya bersedia jika harus dipanggil ke kepolisian karena jelas-jelas mereka tidak merasa bersalah. Pak polisi mengingatkan pada mereka, jika mereka bersalah, maka mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Walaupun kata-kata itu terdengar mengerikan, namun mereka mengabaikannya. Karena perburuan mereka terganggu, mereka pun mengisi waktu dengan berlatih menembak sambil minum-minum. Just toss it, Marino. Saat Wes membidik, dia juga melihat sosok misterius dari kejauhan. Namun teman-temannya menganggap kalau mungkin itu hanya beruang. Tiba-tiba Buck mendor-dor burung gagak. Teman-temannya sangat marah karena walaupun seekor burung, mereka harus menghargai tanah suku Indian seperti apa yang dikatakan Star. Bahkan mereka juga meninggalkan sampah di sana. Singkat cerita, mereka kembali berpencar untuk melanjutkan perburuan. Terlihat Wes masih saja memikirkan Star. Saat dia melihat seekor rusa, dia jadi nggak tega dan malah menyuruh rusa itu untuk pergi. Tak lama, Simon mendengar suara tembakan. Dia pun bergegas lari ke sumber suara. Ternyata, Carlos berhasil menghabisi seekor rusa. Pada malam harinya, Carlos merayakan hasil buruannya itu. Ebb siang lugu dipaksa untuk memakan daging rusa itu. Dan ujung-ujungnya dia pun ongkek. Sementara Wesley dan Simon menolak memakannya karena itu rusa betina. Jelas-jelas itu sudah melanggar aturan. Namun Carlos sama sekali tidak peduli. Tapi saat Carlos memakan dagingnya, tiba-tiba terdapat belatung. Mereka merasa aneh bagaimana mungkin daging yang masih segar sudah dikerubungi belatung. Tak sampai situ, Ebb merasa heran karena jebakan binatang yang ada di kabin tiba-tiba menghilang. Pada tengah malam saat suasana hening, tiba-tiba Ebb teriak-teriak histeris. Dia merasa kalau ada sesuatu yang merayap ke dalam celananya. Mereka pun segera memeriksanya. Saat dilihat, ternyata ada kutu rusa yang nyungsep di telur Ebb. Setelah Carlos berhasil mengeluarkan kutu itu, tiba-tiba listrik mati. JB pun mengecek generator yang ada di gudang. Tak lama, mereka dikejutkan dengan hilangnya buruan mereka. Carlos sangat emosi, dia mengira kalau itu ulah para preman. Keesokan harinya, mereka mulai menyisir hutan untuk menemukan para preman. Namun tiba-tiba, Carlos melihat sosok misterius itu. Saat hendak menembaknya, terdengar suara-suara aneh. Mereka pun ketakutan dan buru-buru kembali ke kabin. Simon yang sudah sangat ketakutan memilih untuk pulang, namun Buck mencoba menahannya. Saat sedang cekcok, JB memberitahu mereka kalau dia merekam jelas sosok misterius itu. Let me pitch again. Setelah melihatnya, Simon berpikir kalau itu adalah sosok psikopat. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi walaupun tanpa teman-temannya. Wes mencoba menahan Simon. Dia mengatakan kalau itu mungkin saja warga lokal yang iseng. Namun tetap saja, Simon sudah sangat ketakutan. Dia memilih untuk pulang. Bahkan dia pun mengajak Wes untuk ikut bersamanya. Wes hendak meminjam mobil untuk mengantar Simon ke jalan utama. Namun niat baiknya ditentang oleh Carlos. Dia menganggap kalau Simon tidak setia kawan. Saat sedang cekcok, tiba-tiba anak panah meluncur mengenai pundak Carlos. Mereka pun bergegas masuk ke dalam kabin. Carlos pun menyuruh teman-temannya untuk mengeluarkan panah itu dengan mendorongnya menembus ke belakang. Setelah panah itu berhasil dikeluarkan, tiba-tiba mereka mendengar suara dari sosok misterius itu. Dengan emosi, Carlos membawa dor-dor dan hendak membalasnya. Dia pun menyuruh Ebb untuk membawa stok pelurunya. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba sesuatu menarik Ebb. Mereka berusaha mengejarnya, hingga akhirnya mereka melihat seseorang yang terikat di antara pohon. Saat dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Ebb dan mereka sangat terkejut karena melihat jeroan Ebb yang sudah keluar. Saat sedang panik, tiba-tiba sosok itu muncul. Mereka sadar kalau sosok misterius itu bukanlah manusia biasa. Mereka pun buru-buru kabur dari sana. Saat hendak menuju ke mobil, tiba-tiba mobilnya nyala sendiri. Setelah mobil meledak, muncullah sosok misterius penjaga hutan. Dengan segera mereka masuk ke dalam kabin. Mereka sangat panik. Parahnya, stok peluru mereka pun tertinggal di hutan. Lalu mereka mempunyai ide mengaliri kawat dengan listrik untuk menjebak sosok itu. Carlos pun menyuruh Buck untuk menyambungkan kawat-kawat itu ke generator. Dengan memberanikan diri, Buck bergegas pergi ke gudang.
Mereka tidak mengerti kenapa sosok itu ingin menghabisi mereka. Dan tiba-tiba alat pendeteksi arwah milik Simon menyala. Tak lama mereka mendengar kalau sosok itu datang dan sebuah kapak mendarat di babata Carlos. Seketika Carlos pun tewas. Wes melihat terdapat kalung Star di kapak itu. Saat sosok itu muncul, dengan segera Buck menarik generatornya hingga akhirnya sosok itu berhasil kesetrum. Tapi sosok itu menghilang. Mereka pun buru-buru kabur. JB memukul Buck untuk mengalihkan perhatian sosok itu. Seketika Buck pun ditangkap oleh sosok itu. Yang tersisa hanya JB dan Wes. Mereka bergegas menaiki perahu yang ada di danau. Saat di tengah danau, sosok itu muncul dari bawah. Sosok itu gak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup dari hutan. Dan tiba-tiba Wes ditarik ke dalam danau. Dengan segera JB mendayung perahunya ke tepi. Namun saat dia berhasil sampai daratan, sosok itu muncul dan membuka topengnya. Ternyata sosok itu adalah Star, karena sebenarnya yang sudah menghabisi Star adalah JB. Awalnya dia hendak memperkaos Star, namun karena Star melawan, dia panik dan langsung menghabisi Star. Agar orang-orang tidak curiga, dia sengaja memecahkan kaca milik mobilnya sendiri. Hingga nanti orang-orang akan menganggap kalau yang menghabisi Star adalah para preman. Sekarang, sosok penjaga hutan yang menyerupai Star itu akan menuntut balas. JB terkena jebakan binatang dan akhirnya tewas dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan pada Star. Wes yang dari tadi berdiri di sana mengetahui dia sangat shock dengan apa yang sudah terjadi. Sosok penjaga hutan itu juga hendak menghabisi Wes. Namun dia merasakan kebaikan yang ada di dalam diri Wes. Dan akhirnya dia pun membiarkan Wes hidup. Karena dia akan menghabisi orang-orang yang tidak bisa menghargai hutan. Keesokan harinya, polisi menemukan Wes yang berhasil keluar dari dalam hutan. Dan ternyata Simon pun selamat. Dia yang memberitahu polisi dan menyuruhnya untuk menjemput teman-temannya. Sebenarnya, Pak Polisi ini juga tahu kalau semua itu adalah perbuatan si penjaga hutan. Karena kejadian itu sering terjadi kepada para pemburu nakal yang tidak menghargai penduduk lokal dan hutan. Itu tadi alur cerita dari Dear Camp. Semoga kalian terhibur, jangan lupa like, dan kalau kalian suka dengan channel ini, di subscribe juga ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!